Baik Ustadz, kita kembali ke pertanyaan yang tadi Ustadz. Jadi kalau Ustadz tadi bilang kira-kira apa sih tujuan Allah mewajibkan kita umat manusia, katakanlah umat orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa hak Allah lah, hanya Allah yang punya hak untuk apa dasar, kenapa menurunkan, kenapa memerintahkan, kenapa melarang dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai umat manusia, sebagai umat yang berpikir dalam hal ini diwajibkan untuk melihat hikmah atau kebaikan. Betul. Sehingga salah satu kebaikan dari saum itu sendiri adalah tadi seperti Ustaz sampaikan, banyak kebaikan-kebaikan dari saum itu sendiri. Hanya mungkin dalam hal ini apakah tujuan Allah mewajibkan ibadah saum itu hanya untuk kita mengambil hikmah, atau paling tidak kita bisa mencoba barangkali, atau ada referensi para ulama-ulama yang sudah bisa menyampaikan apa sih sebetulnya tujuan dilaksanakannya atau diwajibkannya kita sebagai umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Ya. Tadi sudah dibahas bahwa salah satunya adalah supaya kita bisa meningkatkan ya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kedua, sebetulnya ketika proses berpuasa itu kan kita menahan lapar dan haus. Oke. Maka disinilah kemudian kita itu terdidik rasa empati dan simpati kita kepada sesama manusia. Yeah. Ya. Dalam hal ini kepekaan sosial kita ini kemudian teruji. Apalagi sekarang Ustaz ya. Apalagi sekarang dalam suasana yang memang pandemik, banyak orang yang betul. Terdampak dan lain sebagainya. Oke. Maka seperti inilah penderitaan orang-orang miskin selama ini. Seperti inilah penderitaan para fukoro selama ini. Mereka menahan lapar, mereka menahan haus. Ketika mereka mau beli sesuatu mereka tidak ada uang, mau jajan istilahnya tidak bisa, mau beli ini dan itu tidak bisa karena keterbatasan mereka. Nah, maka saat inilah kemudian kita ini di bulan puasa ini Allah ingin mendidik rasa empati kita kepada sesama manusia, supaya kita itu nanti kelak kita menjadi orang yang mau berbagi dengan orang. Oke. Tertarik Ustadz. Ada dalam surat Ali Imran ayat berapa tuh yang mengatakan bahwa ketika kita berbagi dalam keadaan sulit atau dalam keadaan sukar pun, kan begitu. Itu Allah akan memberikan sebuah kemuliaan. Itu kira-kira bisa dijabarkan terkait ayat tersebut? Ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh. Ya, itu kan Allah berbicara tentang ciri-ciri orang yang beriman. Bahwa ciri-ciri orang bertakwa, bahwa salah satu dari ciri orang yang memiliki ketakwaan yang sempurna adalah ketika seseorang itu mau berinfak di jalan Allah, mau berbagi di jalan Allah, tidak hanya dalam keadaan lapang saja, bahkan dalam keadaan dia berduka atau dia dalam keadaan keterbatasan, dia dalam keadaan kekurangan, dia pun mau berbagi. Maka itulah ciri orang yang ketakwaannya sempurna di sisi Allah. Karena kalau kita berbagi dalam keadaan lapang saja, dalam keadaan ada, kita punya uang, kemudian berbagi, ya wajar lah. Seperti itu ya. Oke. Sehingga di akhir saum Ramadan kita diwajibkan untuk berzakat ya Ustaz. Ya, ada. Ada juga kemudian kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Ya, jadi itu salah satu tujuan kenapa memang pada saat kita melaksanakan saum Ramadan. Jadi pada saat kita melaksanakan saum Ramadan kita bisa mengerti seperti apa sih rasanya, mohon maaf, menjadi miskin itu. Seperti apa sih rasanya melapar itu, haus itu, sulit untuk mendapatkan makanan dan minuman. Apalagi sekarang kan masa pandemi seperti ini. Ya, betul. Ini orang kaya pun jadi miskin sekarang. Ya, kalau kata Pak Wapres itu kan ada namanya misbar. Miskin baru. Masyarakat yang misbar katanya kan, miskin baru. Bukan tidak mampu, bukan tidak punya usaha, bukan tidak punya penghasilan, tapi karena situasi pandemik seperti ini kemudian penghasilannya terganggu, usahanya terganggu, bahkan dia harus membayar karyawan. Nah, seperti itulah mungkin orang kaya pun sekarang dengan posisi sekarang pandemik, Ramadan, rasa empatinya kemudian Allah memicu ya, gitu. Untuk supaya memang rasa empatinya itu terus terpicu, tergali, sehingga memang lebih merasakan seperti apa penderitaan orang lain. Betul, seperti itu. Oke, selanjutnya saya tertarik Ustadz ini dengan tadi
apa namanya dengan statement atau dengan kata-kata Ustadz tadi yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Nah, artinya kalau bicara untuk meningkatkan kualitas ketakwaan, apakah memang kualitas ketakwaan itu sendiri dirasakan atau terlihat pada saat sekarang melaksanakan atau di bulan Ramadan atau nanti pasca bulan Ramadan, Ustadz? Sebetulnya begini, ketika kita berpuasa, perut kita dalam keadaan kosong. Dan ketika perut dalam keadaan kosong, maka syahwat pun terbelenggu sebetulnya. Oke. Gitu. Dan yang ada adalah motivasi kita untuk mau beramal soleh sebetulnya. Seperti itu. Akan sangat dirasakan. Bisa kita bedakan posisi kita perut kenyang, posisi kita perut kita terisi dengan posisi kita perut kita kosong. Itu sangat jauh berbeda motivasi untuk beribadahnya. Oke. Orang dua-duanya beriman nih. Satu perutnya terisi, satu perutnya kosong. Nah, maka yang perut kosong ini dia akan memiliki motivasi yang lebih. Makanya kata para ulama juga kan ada anjuran supaya kita tidak terlalu kenyang pada saat makan setelah berbuka gitu ya. Gitu kan. Okay. Kenapa? Karena rasa kenyang itu akan menimbulkan malas. Kaitannya puasa dengan peningkatan ketakwaan tadi. Ketika perut kita kosong, maka sekarang itu yang rasa soleh itu gitu ada gitu muncul dalam diri kita. Beda dengan ketika kita perut kita kenyang, terisi, maka yang ada adalah rasa malas dan rasa tidak mau untuk beribadah. Oke, Ustadz. Selanjutnya nih Ustadz, masih terkait apa itu Ramadan, apa itu saum dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang nyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, berarti di sana juga tertulis untuk orang-orang sebelum kamu. Oh iya. Nah, artinya berarti orang-orang sebelum kamu itu berarti orang-orang sebelum umat Islam barangkali Ustaz ya. Jadi kaum sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa juga. Itu bisa diceritakan Ustaz seperti apa mungkin barangkali puasa mereka. Memang Allah itu mewajibkan kita ibadah. Contoh seperti sholat. Sholat itu sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam pun sudah ada gitu. Nabi Isa, Nabi Musa itu sudah ada sholat. Cuman kaifiahnya, tata caranya yang berbeda. Begitupun puasa. Bagi kita ya seperti dalam fikih menahan makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa umat terdahulu juga ya namanya puasa, tapi mungkin kaifiah tata caranya yang berbeda. Makanya ketika Nabi Zakaria diberi kabar gembira untuk akan dapat anak gitu ya, ketika itu bukan Nabi Zakaria, itu Maryam. Ini nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Dalam surah Maryam disebutkan bahwa dia mau tidak akan berbicara dengan manusia. Itu puasa berbicara dan bahasanya saum gitu ya. Bahasanya saum. Ini nadartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman, saum gitu. Saum itu apa? Menahan. Saumnya seperti apa? Falan ukalimal yauma insiya, aku tidak akan berbicara dengan seorang pun gitu. Nah, itu disebut puasa juga disebutnya gitu. Nah, jadi orang-orang terdahulu sesuai dengan apa yang dalam ayat itu memang diwajibkan berpuasa, cuman tata caranya berbeda dengan puasa umat Nabi Muhammad SAW. Tata cara dan waktu barangkali Ustaz ya. Mungkin waktu juga. Mungkin umat-umat sebelumnya itu kan tidak ada bulan Ramadannya barangkali ya. Atau seperti apa? Mungkin nggak ada bulan Ramadan. Iya kan kalau kita sering mendengar ada istilah saum sunat itu kan ada puasanya Daud. Berarti kan puasanya Nabi Daud barangkali ya. Nah, berarti bisa jadi puasanya Daud kan satu hari saum, satu hari tidak, kemudian satu hari saum lagi, jadi selang satu hari saumnya. Artinya kalau misalkan puasa kaumnya Nabi Daud itu satu hari saum, satu hari tidak gitu kan. Berarti mungkin tidak ada spesifik ya, tidak ada bulan yang khusus di bulan Ramadan misalkan untuk melaksanakan ibadah yang wajib kan. Ramadan juga bahasa Arab gitu. Jadi Ramadan bahasa Arab. Kalau di bahasa lain kan bukan Ramadan juga gitu. Iya. Jadi spesifik itu
ke bulan Ramadan itu adanya di umat Nabi Muhammad. Oh, oke. Yang 12 bulan itu kan. Jadi bulannya mah 12 oleh Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Tapi namanya apa saja? Itu kan beda-beda tergantung penanggalan. Kalau Masehi kan Januari, Februari, Maret, April. Kalau di Hijriah itu kan ada yang Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani gitu. Termasuk salah satunya adalah Ramadan. Jadi secara nama pun Ramadan ya dari Arab gitu. Artinya Ramadan ini adalah bulan yang khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Oke, masih di bincang ringan Islami, sahabat Uma dan sahabat Arifah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang mungkin bisa disampaikan ke Ustadz Sohibul Maulana. Hanya mungkin kita coba dibatasi juga Ustadz, karena sebentar lagi ini menjelang besok masih ada ya, insya Allah. Besok insya Allah masih ada. Bisa nanti kita bersama-sama lagi di acara bincang ringan Islami ini. Baik Ustadz, mungkin itu saja sementara pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Barangkali untuk sahabat Uma dan sahabat Arifah sekalian, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan menyiapkan fasilitas untuk bertanya barangkali Ustadz ya. Ada line barangkali nanti yang akan kita siapkan untuk bertanya. Sementara mungkin untuk pertemuan di hari keempat bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini kita cukupkan sekian. Sebelum kita tutup acara ini, silakan Ustadz tutup dengan doa barangkali. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-quwwata wal istiqamata wal istita'ata fi at-ta'ah wal ibadah. Amin. Khususan fi Ramadan wa a'udzu bika min syarri musibatin wa shiddatin ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas waktunya, sahabat Uma dan sahabat Arifah sekalian. Alhamdulillah, bincang ringan Islami hari ini sudah kita lewati bersama, sudah kita sama-sama saksikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang memang menjadi bahan perbincangan kita hari ini. Juga dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan bahwa sahabat Uma dan sahabat Arifah sekalian senantiasa bisa menjaga kesehatan, senantiasa bisa menjaga diri di tengah kondisi pandemik. Itu saja barangkali yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.